Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 di triwulan yang pertama ini di tahun 2025. Satu pelajaran dengan judul Aturan Main. Namun sebelum kita mempelajari lebih lengkap, lebih detail, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Demikian juga pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aturan main. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, iblis terbatas dalam pemerintahannya yang sementara. Berdasarkan kemenangan Yesus, kita tidak berada dalam belenggu rasa takut atas kematian. Namun kita tetap perlu waspada dan bergantung pada kuasa Tuhan. Bagaimanakah kehidupan doa Anda dapat membantu Anda berhasil melawan pemerintahan iblis yang tidak sah? Kita pelajari secara lengkap. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Seorang Malaikat yang Tertahan. Daniel 10 ayat 12 sampai dengan 13. Inilah dasar perikop kita. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Allah mempunyai kuasa untuk merespon Daniel dengan segera. Yakni jika dia memilih untuk melakukannya. Tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Dalam pena inspirasi, tulisan hamba Tuhan Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 4, halaman 172, lebih jauh dijelaskan. 3 minggu lamanya Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan. Berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Koresi. Segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Pada akhirnya kemenangan diraih. Kekuatan-kekuatan musuh telah dapat dikendalikan pada zaman Koresi dan sepanjang zaman Kambises putranya. Saudara, Allah dapat membuat malaikat menampakkan diri kepada Daniel dengan segera tanpa menunggu 21 hari. Tapi mengapa Allah tidak melakukannya? Musuh harus diberikan kebebasan murni dan kekuasaan yang tidak dihilangkan secara tiba-tiba, namun dibatasi oleh beberapa parameter. Para malaikat Allah pun tunduk pada parameter itu. Inilah yang kita sebut sebagai aturan main. Allah bekerja hanya dengan kasih, dan bahwa kasih bukan paksaan. Kasih adalah landasan pemerintahannya. Di pelajaran hari Senin dengan judul Naga di Kitab Wahyu. Naga atau iblis tidak hanya berperang melawan Allah dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Dan juga berperang melawan hamba-hambanya. Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan 6. Namun, ia digambarkan sebagai penguasa di balik kerajaan duniawi yang menganiaya dan menyesatkan umat Allah sepanjang zaman. Naga itu dalam Wahyu 13 ayat 2 dikatakan memberi kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar kepada binatang yang keluar
dari laut. Binatang yang keluar dari laut ini diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Wahyu 3 ayat yang kelima. Naga itu memberikan kuasa dan wewenang memerintah kepada seekor binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini adalah kekuatan politik dan agama duniawi. Kuasa ini digunakan untuk merampas ibadah yang menjadi hak Allah. Binatang itu menghujat nama Allah. Ia juga berperang melawan dan bahkan mengalahkan orang-orang kudus Allah, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Naga itu mengetahui bahwa waktunya singkat, Wahyu 12 ayat 12. Dan peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam kitab Wahyu berlangsung sesuai dengan garis waktu nubuatan, yang menunjukkan batas-batas tertentu terhadap masa depan pemerintahan kekuatan jahat ini. Wahyu 12 ayat 14, Wahyu 13 ayat yang kelima. Saudara, betapapun sulitnya kita melihatnya saat ini, pada akhirnya kebaikan selamanya akan menang atas kejahatan. Allah akhirnya menang. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Kasus Ayub. Realitas pertentangan besar di kisah Ayub, Ayub pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 12 dan Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ada beberapa realitas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, adanya adegan majelis surgawi. Bukan sekedar dialog antara Allah dan iblis. Makhluk surgawi lainnya terlibat. Yang kedua, Allah bertanya, apakah iblis telah memperhatikan Ayub? Memperhatikan Ayub untuk apa? Pertanyaan ini masuk akal dalam konteks perselisihan yang lebih besar dan sedang berlangsung. Yang ketiga, meskipun Allah menyatakan Ayub tidak bercela, jujur, dan takut akan Allah, iblis menyatakan bahwa Ayub tampaknya takut akan Allah hanya karena Allah melindunginya. Hal ini sama saja dengan memfitnah karakter Ayub dan karakter Allah. Wahyu 12 ayat 10 dan Zakaria pasal yang ketiga. Yang keempat, iblis menuduh bahwa perlindungan Allah terhadap Ayub tidak adil dan membuat iblis tidak mungkin membuktikan tuduhannya. Hal ini menunjukkan adanya batasan-batasan yang ada pada iblis. Ada aturan main. Dan bahwa iblis tampaknya telah mencoba untuk menyakiti Ayub. Yang kelima, Allah menanggapi tuduhan iblis di hadapan majelis surgawi dengan mengizinkan iblis menguji teorinya, tetapi hanya dalam batasan tertentu. Dia pertama-tama memberi iblis kuasa atas segala miliknya, namun melarang menyakiti Ayub secara pribadi. Ayub 1 ayat 12. Belakangan, setelah iblis menyatakan bahwa Ayub hanya peduli pada dirinya sendiri, Allah mengizinkan iblis untuk menindas Ayub secara pribadi. Namun iblis harus menyayangkan nyawanya. Ayub 2 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Yang ke-6, realita yang ke-6 ini. Iblis mendatangkan banyak malapetaka terhadap rumah tangga Ayub. Namun dalam setiap kasus, Ayub terus memuji nama Allah. Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 22. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ini membuktikan bahwa tuduhan iblis itu palsu. Saudara, kita belajar banyak hal di sini. Seperti adanya aturan main dalam pertentangan kosmis. Ada beberapa parameter di pengadilan surgawi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tuduhan yang diajukan terhadap Allah. Namun, Allah tidak melanggar prinsip suci yang melekat dalam kasih. Itulah landasan pemerintahan Allah dan cara Dia mengatur alam semesta dan makhluk berakal
di dalamnya. Di pelajaran hari Rabu dengan judul penguasa sementara di dunia ini. Ya, tanda petik sementara, penguasa sementara di dunia ini. Dalam pertentangan kosmis, iblis dan pengikutnya untuk sementara diberikan wilayah kekuasaan yang signifikan di dunia ini, dibatasi berdasarkan beberapa aturan main. Aturan main ini tidak hanya membatasi tindakan musuh, yaitu iblis dan pengikutnya, tetapi juga membatasi tindakan Allah untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan yang sementara berada dalam wilayah kekuasaan musuh. Iblis diakui sebagai penguasa dunia. Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 11. Dan misi Kristus ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kerajaan iblis ini. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Namun demikian, ada aturan yang membatasi apa yang dapat dilakukan Allah, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip di balik pemerintahannya. Batasan ini mencakup yang pertama, pemberian kebebasan memilih pada makhluk ciptaan. Dan yang kedua, perjanjian aturan main yang tidak kita ketahui setidaknya saat ini. Saudara, hambatan dan keterbatasan terhadap tindakan ilahi mempunyai implikasi yang signifikan terhadap kemampuan moral Allah untuk mengurangi dan atau segera menghilangkan kejahatan di dunia ini. Oleh karena itu, kita melihat kejahatan dan penderitaan yang terus berlanjut, yang tentunya dapat menyebabkan banyak orang meragukan keberadaan Allah atau kebaikannya. Namun, ketika latar belakang pertikaian besar ini dipahami, dan batasan-batasan yang Allah tetapkan dalam cara Allah menangani kejahatan, kita dapat lebih memahami mengapa segala sesuatunya terjadi. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Batasan dan Aturan. Pertentangan kosmis pada dasarnya adalah pertikaian mengenai karakter Allah yang disebabkan oleh tuduhan fitnahan iblis terhadap kebaikan, keadilan, dan pemerintahan Allah. Konflik seperti ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan belaka, melainkan memerlukan demonstrasi. Sejauh Allah membuat komitmen atau menyetujui beberapa aturan main, tindakannya di masa depan akan terbatas secara moral. Dengan demikian, beberapa kejahatan mungkin terjadi dalam wilayah kerajaan kegelapan yang sementara. Seperti yang nampak dalam beberapa ayat berikut ini. Yang pertama, Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yang kedua, Markus 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara, dalam kedua ayat ini tampaknya ada batasan atau aturan main yang secara dinamis terkait dengan hal-hal seperti iman dan doa. Di bagian lain, kita melihat banyak bukti bahwa doa membawa perubahan di dunia ini, membuka jalan bagi tindakan ilahi yang mungkin tidak dapat dilakukan secara moral. Namun demikian, kita tidak boleh salah berpikir bahwa iman dan doa adalah satu-satunya faktor penentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah batasan aturan main telah dibuat oleh Allah. Untuk siapa? Untuk kerajaan dunia ini. Dan kita perlu memahami dengan baik. Sebagai kesimpulan, pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Allah bekerja hanya dengan kasih. Dan bahwa kasih bukan paksaan.
kasih adalah landasan pemerintahannya. Yang kedua, betapapun sulitnya kita melihatnya saat ini, pada akhirnya kebaikan selamanya akan menang atas kejahatan. Allah pasti menang. Yang ketiga, Allah tidak melanggar prinsip suci yang melekat dalam kasih. Itulah landasan pemerintahan Allah dan cara Dia mengatur alam semesta dan makhluk berakal di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kebebasan kepada makhluk ciptaannya. Yang keempat, Allah memberikan kebebasan memilih pada makhluk ciptaan. Walaupun Allah ini membatasi, tetapi ada kebebasan memilih di sana. Yang kelima, doa membawa perubahan di dunia ini, membuka jalan bagi tindakan ilahi yang mungkin tidak dapat dilakukan secara moral. Saudara, Allah kadang-kadang juga membatasi dengan perjanjiannya. Perlu iman, perlu doa, maka bisa saja itu terjadi. Inilah pelajaran Sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara, membantu kita untuk menemukan beberapa poin-poin penting dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami mungkin sulit memahami akan firman ini, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan kepada kami. Berikanlah kami hikmat akal budi untuk memahami firman ini. Biar semakin nyata kasih Tuhan begitu dalam bagi kami orang berdosa. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti firman ini, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih saudara sudah bergabung dalam channel YouTube Catatan Dansis ini. Mari kita terus menggali akan firman Tuhan, terlebih di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Kita bertemu di pelajaran yang akan datang. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita semuanya.